Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita mau review Galeri Bumi Parawira yang ada di Perpustakaan Kota Bogor. Ini Kota Bogor makin keren aja sih, punya galeri yang masuknya tuh gratis, teman-teman. Oke, sebelum kita review ada apa aja di Bumi Galeri Parawira ini, kita mau kasih tahu teman-teman caranya memesan tiket Bumi Parawira. Pertama-tama teman-teman buka website bumiparawira.com dan di sini kita langsung lihat ke bawah ada kategori tiket bisa perorangan dan rombongan khusus. Untuk perorangan itu maksimal tiket yang dipesan adalah 10 orang, 10 tiket maksudnya. Jadi satu akun ya, satu pemesanan itu bisa untuk 10 tiket. Selanjutnya kita lengkapi kolom nama pemesan, alamat email, ada domisili, dan jenis pengunjung. Untuk hari kunjungan, ini kita bisa pilih hari ini, besok, atau lainnya. Untuk lainnya ini maksimal 7 hari ke depan ya, 7 hari dari tanggal sekarang. Dan untuk sesi waktu kunjungan itu ada 4 sesi, ada dengan tour guide dan tanpa tour guide. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Kota Bogor dengan penjelasan-penjelasannya, saya sarankan pilih yang sesi dengan tour guide. Di sini juga kita bisa menonton penayangan teater imersif ya di akhir sesinya. Kalau yang tanpa tour guide itu lebih leluasa kalau teman-teman tujuannya kayak cuma sekedar foto-foto aja gitu ya, pilih aja yang tanpa tour guide. Untuk yang dengan tour guide juga sebenarnya masih bisa foto-foto, cuma kita harus mengikuti alurnya gitu ya, karena ikut dengan tour guide-nya. Untuk jumlah tiket ini maksimal 10 tiket dalam satu kali pemesanan. Jika sudah, klik aja saya menyetujui dan tiketnya nanti bakal dikirim ke emailnya teman-teman. Setelah tiketnya teman-teman udah terima, teman-teman tinggal screenshot aja dan pada saat hari H itu tinggal scan barcode aja di meja registrasi. Nah, pada saat hari H, teman-teman maksimal 5 menit sebelum sesi dimulai, teman-teman udah datang di Perpustakaan Kota Bogor ya. Untuk Perpustakaan Kota Bogor berada di lingkup Balai Kota Kota Bogor. Ini ada bisa juga beli merchandise si Rubo ya, ini ikonnya Kota Bogor. Untuk lokasi Bumi Parawira ini berada di lantai 2 dan teman-teman diwajibkan isi buku tamu dulu ya sebelum naik ke lantai 2. Buat yang belum punya member juga bisa nanti input aja nomor KTP. Waktu itu mah nggak ada kan? Nah, pas sampai lantai 2 ini udah ada meja registrasi. Di sini kita daftar lagi ya ke petugas. Kita scan barcode tiket yang kita udah dapat di email. Foto di video tapi jangan menggunakan flash. Lalu di atas juga di galeri tidak boleh makan dan minum bagi bapak ibu yang membawa anak. Menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif dari Kota Bogor. Jadi ketuanya Kak Joni dan lainnya. Sekarang mari kita masuk ke lorong waktu. Kita mundur dari 2024, kita mundur sebanyak 541 tahun. Silakan. Nah, pas masuk ini keren banget sih teman-teman, wajib ya. Jangan lupa foto di sini. Kita disambut oleh pasukan bala mati. Ini adalah pasukan bala mati, pasukan khusus yang membantu Prabu atau Raja di Kerajaan Pajajaran untuk berperang di medan perang. Dan di sebelah kanan saya terdapat dua naskah kuno. Naskah yang pertama yaitu naskah Carita Parahyangan, ditulis dengan aksara Sunda kuno. Apakah ibu mengerti tulisannya, Bu? Oh enggak. Naskah ini juga menceritakan runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Naskah kedua, naskah Sang Hyang Siksa Kandakaresian, yang ditulis oleh resi atau pendeta di Kerajaan Pajajaran, yang berisi moral-moral hidup dan harus dipenuhi oleh rakyat. Di dalam naskah ini juga, Bu, ada yang sudah tidak asing bagi kita. Ibu mengenal trias politika? Dalam naskah ini juga ada trias politika ala Sunda kuno, yaitu Tri di Buana. Tri di Buana ini kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh 3 kekuasaan, yaitu Prabu atau Raja, Rama, dan juga Resi atau Pendeta. Seperti itu, Bu. Boleh kita lanjut ya? Saudara, masih satu
dipisahkan oleh dua pemerintah untuk mempersatukan dua kerajaan tersebut. Sebagai bukti penyatuannya, Pangeran Jayadewata dinobatkan sebagai raja atau prabu di Kerajaan Pakuan Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Karena kehebatannya, Sri Baduga Maharaja ini kita kenal sekarang dengan sebutan Prabu Siliwangi. Nah, yang menarik perhatian adalah tanggal penobatan dari Prabu Siliwangi ini adalah 3 Juni 1482. Tidak asing, Bu? Yang kita kenal sekarang dengan Hari Jadi Bogor. Jadi Hari Jadi Bogor adalah tanggal penobatan Prabu Siliwangi. Untuk lokasinya, Bu, kira-kira tahu di mana? Ada pemandangan gunung Salak. Bukan, Bu, naik lagi ke atas sebelah sana. Jadi semua yang ada di galeri ini menceritakan kejadian sekitar di Bogor itu ya, karena ini menceritakan bukan, Bu, ini kejadiannya itu tempat penobatannya di sekitar Batu Teli. Ada tulisannya ya, ada tugu gitu kayak The Lost Kingdom Pakuan Pajajaran di dekat halte kalau ini mulai ada tulisannya di situ. Nah, ini kita beralih. Tadi itu masuk kita disambut oleh pasukan Balamati. Ini adalah prajurit dari Balakirti. Sekalian bergabung ya. Iya, silakan bergabung, Ibu. Saya izin melanjutkan, Ibu ya. Baik, koleksi ini menceritakan Prabu Siliwangi sedang bermusyawarah dengan para mangku bumi, Adipati, Rama, dan juga putra mahkotanya. Saat itu Nusantara banyak didatangi oleh bangsa asing karena kita kaya akan rempah-rempah. Nah, saat itu pelabuhan Malaka, kalau tidak salah di Singapura, itu sudah dikuasai oleh Portugis. Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi ingin bernegosiasi, ingin bekerjasama dengan Portugis, dan diutuslah putra mahkota dari Prabu Siliwangi, yaitu Pangeran Surawisesa, untuk bernegosiasi. Dan hasil dari negosiasi ini terjadilah perjanjian perdagangan internasional pertama di Indonesia antara Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Penandatangan perjanjian ini di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan di sini ada nasional pertama di Indonesia, dibuatlah prasasti Padrau. Padrau dalam bahasa Portugis artinya batu atau monumen peringatan. Jika Kerajaan Demak, Prabu Surawisesa ini dipuji dalam 2 naskah Penata Ibu karena beliau dengan gagah berani menjadi panglima perang dan memenangkan 15 peperangan selama 14 tahun pemerintahannya. Untuk mengabadikan nama ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi. Jika biasanya prasasti batu tulis membuat, beliau merasa tidak berhasil mempertahankan keutuhan kerajaannya, sehingga beliau membuatlah prasasti batu tulis ini sebagai juga permohonan maaf kepada ayahandanya. Dan koleksi selanjutnya di sebelah sini menceritakan runtuhnya kerajaan Pajajaran. Jika tadi lukisan yang besar tadi adalah lukisan penobatan Prabu Siliwangi, lukisan ini menceritakan runtuhnya kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran dia Belanda, dan dibangunlah tempat ini menjadi kota Bogor yang kita kenal sekarang. Jadi barangkali Ibu bertanya kenapa Belanda membangunnya di Bogor ya, gitu. Kenapa nggak di Bandung atau di mana gitu? Jadi karena tadi, Bu, salah satu pembangunannya yaitu pembangunan dari desain awal dari Istana Bogor pada tahun 1821. Gubernur Hindia Belanda ingin mempunyai tempat peristirahatan yang salah satu tokoh nasional yang tinggal dan wafat di Kota Bogor adalah Raden Saleh. Raden Saleh ini pernah tinggal di Kota Bogor, dan beliau saat itu sempat tinggal di mana? Ini berdasarkan informasi di Indonesia. Raden Saleh ditangkap oleh Belanda karena beliau dianggap sebagai dalang pemberontakan petani di Bekasi. Karena banyak saudara-saudara kita dari keturunan bangsa Arab. Jadi saat itu Belanda tidak ingin rakyat Bogor khususnya itu bersatu melawan mereka, lalu pemukimannya dipisah-pisahkan. Saling damai satu sama lain dan tidak saling mengganggu. Berbagai tokoh ini lintas generasi, lintas zaman, tidak dalam satu generasi yang sama, tapi disatukan dalam satu lukisan. Membuat sekolah gratis untuk saudara-saudara kita dari Putra Tionghoa, dibuatlah sekolah gratis ini, dan sekolah ini sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang.
memasuki Orde Lama. Saat itu kemerdekaan diumumkan hasil dari konferensi Bogor adalah akan diadakannya konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Jadi awal mulanya dikatakan moga-moga Bogor menjadi batu loncatan sejarah. Selanjutnya di sini teman-teman dari mahasiswa Universitas Indonesia berdemonstrasi yang dipimpin oleh Sokogi. Sokogi ini yang pemimpin dan di sini berakhirlah periode Orde Lama dan dimulailah periode Orde Baru. Silakan sekali lagi teman-teman di sini bisa. Selanjutnya ini adalah instalasi dari Kota Bogor dari Orde Baru sampai pada Kota Bogor sekarang yaitu Bapak Ibu Sugiarto. Di sini terdapat program dan juga prestasi-prestasi dari Wali Kota Bogor sebelumnya. Sebagai contoh di sini ada Pekol Angkatan, beliau melaksanakan sebagai anggota Bogor. Lalu di sini ada pembangunan Tugu Kujang pada tahun 1982. Saat pembangunan peresmian di depan masyarakat dengan bantuan helikopter dari Lanut Atang Sanjaya. Jika biasanya bangunan dibangun secara utuh ya Bu ya. Jadi sini saat peresmiannya tidak hanya gunting pita, tapi sekarang betul kan? Iya. Ini adalah demo kendaraan populer saat tahun 1990-an dan pada tahun 2000 oleh pemerintah karena dinilai kurang efisien, penumpangnya hanya 6-7 kalau yang ini apa yang menang? Kenal Ibu Bill Clinton bersama Bapak Soeharto. Di sini ada satu piala saat ini sedang diperbaiki. Insya Allah untuk kunjungan Ibu selanjutnya sudah ada. Piala ini piala Suratin tahun 1984. Jadi saat itu persatuan program terkenal beliau yaitu pelayanan publiknya yang sangat bagus. Beliau membuat program namanya Catat Monitor. Kita sebagai rakyat boleh melaporkan pengaduan kepada pemerintah melalui telepon ya Bu ya, melalui surat kabar dan juga boleh menulis surat secara langsung. Kembali pada masa Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan sejak saat itu dimulai pertama kalinya oleh rakyat. Sebelumnya pemilihan wali kota oleh legislator. Beliau juga terkenal dengan subuh kelilingnya. Jadi beliau subuh keliling ke masjid-masjid di Kota Bogor secara acak. Beliau bertemu dengan masyarakat, bercengkrama dan juga membagikan sembako. Di sini juga ada yang juga ya Bu ya. Saat itu situasi cuacanya sedang panas dan sistem satu arah ini untuk mengurangi titik-titik kemacetan di Kota Bogor. Dan ini saat peresmian GKI Gasmi. GKI Gasmi ini perizinannya lumayan sulit sekali, yaitu 15 tahun. Karena apa yang kita kenapa? Dulu gedung DPRD Kota Bogor sekarang sudah beralih menjadi perpustakaan dan galeri. Saat itu jembatan Batista masih sering macet ya Bu ya, karena menyempit seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah diperluas ya. Ibu sudah lewat? Bagus ya Bu ya, luas, cantik juga ya Bu ya. Lalu ini lapangan sepur. Ya sekarang sudah menjadi tempat untuk olahraga, untuk rekreasi di hari libur, bisa nyaman juga ya Bu ya. Ada lapangan skateboardnya juga ya kalau nggak salah di sebelah sana. Mungkin Bapak Ibu ada yang heran kenapa di sini bukan rusa ya Bu ya. Nah Ibu juga nanya kenapa Bu? Kenapa? Karena ini adalah salah satu hewan peliharaan dari presiden kita. Jadi di istana, di belakang beliau itu punya hewan peliharaan, itu salah satunya ini memang tidak terlihat. Yang kita lihat biasanya rusa ya kan. Kita akan menonton. Tapi kalau di sini harus hati-hati ya Bu ya, karena di sini tuh banyak kaca. Kita kan nggak bisa nembus kaca ya. Di sana ada jalan Kak, silakan Kak bisa nembus kaca.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Animasi presiden dari masa ke masa. Sumpahku. Nah teman-teman, gimana tampilan Bumi Parawira? Emang bener-bener keren banget ya. Ini kita 1 jam di dalam tuh nggak berasa. Penjelasan dari tour guide-nya juga detail banget. Jadi kita makin banyak tahu tentang sejarah Kota Bogor. Dan ini adalah wisata gratis di Bogor yang cocok untuk segala usia sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman weekend nggak ada acara, wajib datang ke sini. Dan ini tuh lokasinya dekat banget dengan stasiun Bogor. Bisa juga jalan kaki. Jadi teman-teman yang dari luar Bogor pun boleh ke sini ya. Dan ini adalah akhir sesi, jadi ini bagian atau part terakhir dari Galeri Bumi Parawira ini. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tur Galeri Bumi Parawira. Terima kasih sudah berkunjung. Jika ingin berkunjung kembali, ingin menonton ruang imersi kembali, sudah tahu ya Bu ya cara pesannya di mana. Terima kasih sudah berkunjung. Selamat siang. Pintu keluarnya ada di sebelah sini.